Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 16 Desember 2025, bersama saya, Frater Theodulus Dimasaputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus melalui perumpamaan dua orang anak mengingatkan bahwa Allah lebih berkenan pada hati yang mau berubah daripada pada kata-kata yang terdengar benar. Anak yang semula menolak tetapi kemudian pergi bekerja di kebun justru melakukan kehendak ayahnya. Sementara itu, anak yang berkata ya namun tidak bertindak menggambarkan iman yang berhenti pada ucapan. Injil ini menegur kecenderungan kita untuk merasa sudah benar, padahal hidup kita belum sungguh mencerminkan kehendak Allah. Sebaliknya, mereka yang dianggap jauh dari Tuhan justru bisa lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah karena kerendahan hati dan kesetiaan untuk bertobat. Sabda ini mengajak kita untuk rendah hati, mengakui kelemahan, dan berani melangkah melakukan kebaikan. Allah tidak menuntut kesempurnaan sejak awal, tetapi kesetiaan untuk bangkit, berubah, dan melakukan kehendak-Nya setiap hari. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesabaran-Mu yang menanti pertobatan kami. Seringkali kami gagal setia, namun Engkau tetap memanggil kami untuk kembali. Tolonglah kami agar iman kami tidak berhenti pada kata, melainkan nyata dalam perbuatan kasih dan ketaatan. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam menaungkan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.